akibat salah masuk. Ahah! Dini berteriak kencang saat matanya menangkap sebuah bayangan di luar jendela kamarnya. Tolong! Jerit Dini ketakutan. Bayangan itu semakin mendekati jendela kamarnya, dengan gerakan yang cepat, membuat Dini semakin ketakutan. Brak jendela kamarnya terbuka seketika setelah sosok bayangan itu membukanya paksa. Berisik! Bentak sosok itu, yang langsung masuk begitu saja ke dalam kamar Dini. Mata Dini membulat sempurna ketika dengan jelas melihat siapa yang kini ada di kamarnya. Kak Randy, kakak ngapain? Dini sangat terkejut dengan kehadiran cowok itu di kamarnya. Ses, jangan berisik. Randy meletakkan jari telunjuknya di bibir Dini, memintanya untuk diam. Jangan-jangan, kakak sengaja masuk ke kamar aku buat ngalkahin aku ya? Tuding Dini melotot. Sembarangan. Agak nafsu gue sama lo. Kilah Randy ketus. Dini yang tak percaya dengan perkataan Randy pun menjadi panik. Tolong! Jerit Dini lagi, berteriak semakin kencang karena merasa dirinya terancam. Sontak saja Randy langsung membekap mulut Dini, agar tak berteriak. Dini berontak, memukuli Randy dengan kepalan tangannya, berusaha lepas darinya. Diam! Gue gak akan ngapa-ngapain lo. Gue cuma butuh tempat sembunyi. Bentak Randy meminta pengertian Dini. Dini menggelengkan kepalanya. Tak percaya dengan ucapan Randy, mata Dini melotot tajam kepada Randy. Dini sangat ketakutan. Dini kembali berontak, dia terus memukuli Randy agar mau melepaskan dirinya. Karena kalut dan panik, Randy mendorong tubuh Dini hingga jatuh ke atas tempat tidurnya, membuat Dini semakin ketakutan. Hampir, hemampah. Dini berusaha berteriak, namun tak bisa, mulutnya masih dibekap. Tak lama kemudian, terdengar derap langkah kaki berlari di luar kamar Dini, membuat Randy semakin panik. Tapi dia tak bisa pergi, karena di luar pun dirinya sedang dalam kejaran anak geng Supernova. Brak pintu kamar Dini terbuka dengan keras. Alangkah terkejutnya orang tua Dini saat melihat anak gadis mereka sedang ditindih seorang pemuda, juga mulutnya dibekap, membuat orang tua Dini berpikir anaknya sedang dalam bahaya. Astagfirullah, ucap Pak Zain, papanya Dini. Ketika melihat anaknya seolah akan diperkaya oleh Randy. Dini, ya Allah! Jerit histeris Busania, mamanya Dini. Randy dengan cepat melepaskan bekapannya dan menarik diri menjauh dari tubuh Dini. Tante, jangan salah paham dulu, saya nggak bermaksud berbuat asusila sama Dini. Randy berusaha menjelaskan dengan gugupnya, dia sangat panik. Sementara Dini langsung berlari memeluk mamanya sambil terisak. Sudah jelas kamu mau memperkosa anak saya, masih berusaha menyangkal, hah? Pak Zain mendekat dan menarik kerah baju Randy, hingga pemuda itu terangkat. Om, ini hanya salah paham, sumpah demi Tuhan, saya nggak bermaksud memperkosa Dini. Randy masih berusaha menjelaskan. Dasar, pemuda bijak, bentak Pak Zain murka. Biuk bogem Pak Zain mengenai sudut bibir Randy dengan sangat keras, hingga Randy terjatuh ke lantai. Masih berani mengelak, sementara buktinya sudah jelas saya lihat. Hah? Pak Zain benar-benar murka, dia kembali mengangkat tubuh Randy dengan mencengkeram kerah bajunya. Om, sumpah demi Tuhan, saya nggak ada niatan buat memperkosa Dini. Saya masuk ke sini karena saya butuh tempat sembunyi. Randy kembali berusaha menjelaskan. Sudut bibirnya sangat perih. Terus saja mengelak. Kamu pikir saya bodoh? Bentak Pak Zain lagi. Biuk bogemnya kembali menghakimi Randy, hingga mengenai pelipis kiri pemuda tampan itu. Tubuh Randy kembali jatuh ke lantai. Randy merasakan sakit. Pukulan Pak Zain sangatlah keras. Anak kurang ajar. Saya laporkan kamu ke polisi. Pak Zain yang sudah sangat murka pun beranjak pergi meninggalkan Randy yang kesakitan untuk menelepon polisi. Randy dengan cepat meraih kaki Pak Zain, memeluknya erat. Tolong jangan Om, jangan laporkan saya ke polisi,
Saya mohon, saya akan lakukan apapun, asal jangan laporkan saya ke polisi. Randy bersimpuh di kaki Pak Zain meminta belas kasihan. Kamu pikir saya bisa terima anak saya kamu sentuh-sentuh seperti itu? Kamu nggak jadi menjamah anak saya karena kami cepat datang. Kalau nggak, kamu pasti sudah mendai anak saya. Pemuda seperti kamu itu nggak pantas dikasih ampun. Harus dikasih pelajaran biar kapok. Pak Zain yang berwatak keras, tak mau memberikan ampun kepada Randy yang sebenarnya tak bersalah itu. Om, saya mohon, Om, tolong maafkan saya atas kelancangan saya masuk ke kamar Dini dan juga membekapnya. Tapi demi Allah, saya nggak berniat memperkosa Dini. Om, sumpah, ini hanya salah paham. Randy tak menyerah begitu saja, dia meminta maaf dengan sepenuh hati kepada Pak Zain. Pak Zain menoleh kepada Dini yang masih dipeluk ibunya. Apa benar? Dia nggak melakukan apapun sama kamu, Din? Apa yang dia lakukan hanya sebatas yang kami lihat? Tanya Pak Zain pada putrinya. Dini mengangguk, tapi tetap saja dia merasa telah terendah. Siapa nama kamu? Tanya Pak Zain pada Randy yang masih bersimpuh di kakinya. Randy, Om. Jawab Randy. Panggil orang tua kamu sekarang juga. Kamu harus menikahi anak saya. Titah Pak Zain tegas. Randy langsung berdiri, menatap Pak Zain tak percaya. Tapi Om, saya nggak ngapa-ngapain Dini, kenapa saya harus menikahi dia? Randy mencoba menolak. Dia tak mau jika harus menikah di usianya yang masih muda. Jadi, kamu pilih masuk penjara? Pak Zain memicingkan mata. Tapi Om. Randy masih berusaha menolak. Pak Zain mengangkat jari telunjuknya, mengisyaratkan Randy agar diam. Kamu pikir ini hal sepele? Kamu sudah masuk ke kamar anak saya dengan paksa, lalu membekap mulut anak saya dan menindih tubuhnya. Apa kamu pikir itu bukan pelecehan? Pak Zain menjelaskan situasinya. Randy terdiam. Dia sadar apa yang dilakukannya pada Dini tadi adalah sebuah pelecehan seksual. Jadi, bagaimana? Mau pilih menikah atau masuk bui? Pak Zain memberikan pilihan untuk Randy. Randy tak menjawab, dia bingung. Jika menikah, Randy belum siap, terlebih lagi mereka masih berstatus anak sekolah. Apa yang akan dikatakan anak-anak lain nantinya? Jika tak menikahi Dini, maka sudah pasti Randy akan masuk bui, karena usianya sudah bisa dibilang dewasa. Randy sangat bingung, entah mana yang harus dipilihnya. Saya kasih kamu waktu 10 menit untuk berpikir, setelah itu putuskan dengan cepat. Saya nggak bisa menunggu lagi. Ucap Pak Zain tegas, seolah tak memberikan keringanan bagi Randy. Randy kembali memutar otaknya, terus mencari cara agar bisa memutuskan antara dua pilihan yang diberikan Pak Zain padanya. Tapi tak menemukan titik temu, Randy menyerah, dia sudah memutuskan. Saya pilih menikahi Dini, Om. Kalau saya di penjara, saya akan membuat nama baik keluarga saya jelek. Saya pilih menikah saja. Keputusan itu sudah dipikirkannya berulang-ulang, dan hanya itu yang bisa menyelamatkan nama baik keluarganya. Jadi, kamu sudah memutuskan untuk menikahi anak saya? Tanya Pak Zain belum yakin. Ya, saya akan menikahi Dini. Jawab Randy yakin. Bagus, ternyata kamu pemuda yang bertanggung jawab juga. Saya salut sama kamu. Pak Zain berkata dengan nada tenang. Ya sudah, hubungi kedua orang tua kamu, minta datang kemari untuk melamar anak saya secara wajar. Karena anak saya masih gadis, saya ingin anak saya dilamar dan dinikahi secara baik-baik. Perintah Pak Zain. Baik, Om. Randy segera merogoh ponsel di saku celananya, menghubungi nomor orang tuanya dan meminta mereka secepatnya datang ke alamat yang dikirimkan Randy pada mereka. Sudah, Om. Ucap Randy, memberitahu Pak Zain jika orang tuanya telah dihubungi. Baik, kalau begitu, ayo kita berkumpul di ruang tamu sambil menunggu orang tuamu. Kamu bisa jelaskan sama saya apa yang terjadi? Ajak Pak Zain.
Randy mengangguk patuh, dia mengikuti Pak Zain keluar dari kamar Dini. Sial, kenapa nasib gue sial begini? Niatnya cari tempat sembunyi malah disangka cabul. Sial, sial, sial. Rutuk Randy dalam hati.